Bila kau inginkan lakukan yang kau suka, jadikan hati ceria. Bersama selera kita, Sari Roti namanya. Makanan yang sehat, praktis, aman, dan halal adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama masyarakat kota, dengan pola hidup yang aktif dan dinamis. Salah satu pilihan makanan sehat dan praktis yang paling diminati oleh banyak orang adalah roti. Roti memang merupakan sebuah pilihan tepat, baik untuk menu sarapan di pagi hari ataupun sebagai pengganti sementara makanan utama di sela kesibukan. Selain karena penyiapannya yang praktis, roti juga kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi. Tak heran jika roti sangat digemari seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. PT Nippon Indosari Korpindo merupakan salah satu perusahaan roti terbesar di Indonesia yang mulai dikembangkan sejak tahun 1995 dan diresmikan pada tanggal 10 Maret tahun 1997. Mengkampanyekan roti yang halal, healthy, dan hygienik, PT Nippon Indosari Korpindo sukses meraih kepercayaan masyarakat lewat dagang andalannya yaitu sari roti hadir dalam berbagai rasa, seperti coklat, stroberi, srikaya, dan rasa-rasa lain yang akan terus dikembangkan sari roti untuk kepuasan konsumen. Perencanaan, pelaksanaan proses produksi secara keseluruhan maupun operator yang bekerja berpedoman pada standar GMP dan HACCP atau keamanan pangan yang pelaksanaannya dimonitor dalam suatu sistem pengawasan dan penjaminan mutu yang ketat. Seluruh proses produksi sari roti dilakukan dengan menggunakan mesin yang modern dengan memperhatikan syarat-syarat pembuatan roti yang baik, aman, dan berkualitas sesuai dengan peraturan pangan yang berlaku. Sari Roti juga menerapkan sistem jaminan halal yang memastikan bahwa seluruh bahan dan proses produksi tidak menggunakan yang tidak diizinkan dalam agama Islam dan memenuhi persyaratan halal. Hal ini didukung dengan diperolehnya sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kandungan gizi produk juga diperhitungkan dalam perencanaan komposisi bahan yang digunakan agar dapat menghasilkan produk yang menyehatkan. Tahapan-tahapan proses produksi dijalankan melalui sistem quality assurance yang ketat. Tahapan awal dimulai dengan proses sponge mixing atau pengadukan adonan pertama. Pada proses sponge mixing, bahan baku utama berupa terigu, air, dan ragi dicampur menjadi satu hingga tercampur rata. Adonan ini selanjutnya siap dikembangkan dalam ruang fermentasi. Proses fermentasi atau peragian dilakukan agar adonan tadi memiliki tekstur dan aroma yang istimewa. Proses ini memerlukan waktu sekitar 3 atau 4 jam pada ruangan dengan suhu dan kelembaban yang telah diatur, agar proses fermentasi dapat menghasilkan adonan yang berkualitas. Lalu adonan diaduk kembali dalam proses dough mixing atau proses pengadukan kedua. Dalam proses ini, adonan akan ditambahkan gula dan margarin. Adonan kembali dicampur dan diaduk menjadi satu hingga memberikan tekstur terbaik, cita rasa, dan aroma yang lezat. Selanjutnya, adonan roti ini akan dibagi atau dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sesuai dengan standar berat yang telah ditetapkan melalui proses dividing atau proses pemotongan adonan dan dilanjutkan dengan proses rounding atau proses pembulatan adonan. Semua proses ini dikerjakan secara higienis menggunakan peralatan mekanis. Proses berikutnya adalah pressing atau pemipihan adonan. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan gas dalam adonan sehingga pori-pori roti yang dihasilkan menjadi lebih halus dan seragam. Dilanjutkan dengan proses panning, yaitu penempatan adonan roti dalam cetakan atau loyang untuk diproses dalam proses selanjutnya yaitu final fermentation. Proses final proofing berlangsung selama 1 jam pada ruang khusus yang memiliki suhu dan tingkat kelembaban yang terkontrol, sehingga adonan mengembang secara sempurna dengan tekstur terbaik dan aroma harum yang khas, menghasilkan adonan roti yang siap dipanggang. Tibalah saat akhir pada proses produksi yaitu pemanggangan atau baking. Adonan-adonan roti yang telah memenuhi standar volume ini selanjutnya akan dipanggang dalam oven raksasa selama 10 hingga 30 menit, di mana roti-roti ini akan berjalan sepanjang 12 meter di atas konveyor.
Setiap roti yang sudah matang diperiksa kualitasnya secara ketat untuk memastikan hanya roti yang telah memenuhi persyaratan kualitas yang dapat dipasarkan. Setelah proses pemanggangan, roti akan didinginkan pada cooling tower. Proses yang disebut cooling atau pendinginan ini bertujuan untuk menguapkan kandungan air dari dalam roti agar kemasan roti tidak berembun saat dikemas dan mencegah roti tidak cepat berjamur. Setelah melalui serangkaian tahapan proses pengolahan, roti pun siap untuk dikemas dalam proses packaging atau pengemasan. Khusus untuk roti tawar, kemasannya didesain khusus menggunakan quick lock sebagai pengikat kemasan roti, sehingga memudahkan konsumen untuk membuka dan menutup kemasan dengan tetap menjaga kesegaran roti. Pada setiap kemasan juga dicantumkan kode produksi dan tanggal kadaluarsa yang memudahkan konsumen memilih roti dengan kualitas terbaik. Untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, roti yang telah dikemas harus selalu melewati mesin metal detektor. Mesin detektor logam akan berbunyi jika mendeteksi adanya logam dan secara otomatis akan membuang roti tersebut, sehingga roti yang terkontaminasi tidak akan sampai keluar dari area pabrik dan sampai ke tangan konsumen. Sejak awal hingga akhir proses produksi, Sari Roti sangat menjaga dan mengutamakan mutu. Hasilnya adalah produk roti berkualitas tinggi yang halal, healthy, dan hygienic yang siap disalurkan ke berbagai kota di Indonesia. Untuk tetap menjaga kualitas dan kesegaran roti Sari Roti, armada distribusi Sari Roti siap bekerja keras dari dini hari hingga larut malam, menjamin konsumen selalu mendapatkan roti Sari Roti dalam kondisi segar dan mudah diperoleh di mana-mana, baik di supermarket, minimarket, hingga ke pedagang keliling. Bila kau inginkan lakukan yang kau suka, jadikan hati ceria. Sari Roti akan terus mengkampanyekan Sari Roti sebagai roti yang halal, healthy, dan hygienic. Dan demi memenuhi kebutuhan konsumen, berbagai varian rasa terus dikembangkan oleh Sari Roti. Hal-hal inilah yang membedakan Sari Roti dengan produk yang lain dan tentu menjadi nilai tambah di mata konsumen. Namun Sari Roti tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah berhenti untuk terus meningkatkan pelayanannya demi kepuasan para konsumen yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepada Sari Roti. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada Sari Roti. Sari Roti, roti Sari Roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil KKL di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Adapun materi awal akan disampaikan oleh Saudara Amar. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dari Sari Roti. Ya, yang pertama sejarahnya itu Nippon Indosari Korpindo Tbk Sari Roti didirikan 8 Maret tahun 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dengan akta nomor 11. Didirikanlah perseroan terbatas dengan nama PT Nippon Indosari Corporation di hadapan Notaris Benny Kristianto yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta nomor 274 tanggal 29 April tahun 1995 yang dibuat di hadapan notaris yang sama. Akta pendirian perseroan terbatas ini telah mendapat persetujuan tentang akta pendirian perseroan dan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Untuk ruang lingkup usahanya itu, nama perusahaan dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk memiliki 4 alamat, yaitu yang pertama alamat perusahaan inti itu di kawasan industri Jababeka Blok W nomor 40 41 Cikarang Bekasi. Yang kedua itu alamat pabriknya di kawasan industri Jababeka Blok U nomor 33 Cikarang Bekasi. Yang ketiga alamat pabrik kawasan industri Pierre Jalan Rembang Industriaya nomor 29 Pasuruan Jawa Timur, dan alamat pabrik yang keempat itu di kawasan industri Wijaya Kusuma Jalan Tugu Wijaya 3 nomor 1 Semarang. Untuk daerah pemasarannya itu ada 3. Yang pertama Cikarang Plain itu dari Jabodetabek, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Untuk Pasuruan Plain itu terdiri dari Jawa Timur dan Bali. Untuk Semarang Plain terdapat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jumlah karyawannya itu yang pertama Cikarang Plain kurang lebih 250 orang. Cikarang Plain 2 memiliki 350 orang. Pasuruan Plain memiliki 250 orang. Semarang Plain memiliki 100 orang. Untuk lini produksinya ya, yang pertama Cikarang Plain pertama itu memiliki 4 line produksi, Cikarang Plain 2 memiliki 2 line produksi, Pasuruan Plain memiliki 3 line produksi, Semarang Plain memiliki 2 line produksi. Untuk kapasitas produksi, yang pertama Cikarang Plain pertama memiliki 425.000 pack per hari, Cikarang Plain 2 memiliki 425.000 pack per hari,
dan Pasuruan Plant memiliki 315.000 pack per hari. Visi dan misi kebijakan mutu perusahaan. Visi dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dalam bidang bakery produk dengan menghasilkan dan mendistribusikan produk-produk yang bermutu tinggi dan dengan harga yang terjangkau bagi rakyat Indonesia. Sedangkan misi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah membantu dan meningkatkan mutu hidup bangsa Indonesia dengan memproduksi dan mendistribusikan makanan yang bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman bagi konsumen. Lokasi dan letak perusahaan yaitu lokasi pabrik PT Nippon Indosari Korpindo Tbk terletak di Jalan Jababeka 17 Blok U nomor 33 Cikarang, Bekasi, Jakarta Barat. Perusahaan ini memiliki lokasi yang cukup strategis karena akses transportasinya pun untuk menjangkaunya mudah, berdekatan dengan berbagai supplier bahan baku serta ketersediaan berbagai sarana pendukung lainnya seperti listrik, air, dan penanganan limbah yang baik. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dibangun 2 lantai, yaitu lantai pertama digunakan untuk proses produksi seperti ruangan penerimaan bahan baku, gudang penyimpanan bahan, ruang scaling, ruang produksi, ruang pengemasan, kantin, dan gudang produk. Dan lantai kedua digunakan untuk ruang manajer PDQA, ruang PDQA atau Product Development and Quality Assurance, ruang office GA atau General Affair, musola, dan auditorium factory visit. Struktur organisasi di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dipimpin oleh seorang presiden direktur, direktur operasional yang membawai berbagai divisi yang dipimpin oleh seorang manajer yang dibantu oleh supervisor. Divisi-divisi tersebut yaitu divisi Product Development atau Product Development and Quality Assurance atau PDQA, divisi Human Resource and Development atau HRD, divisi Finance Accounting, divisi Plan, divisi Sales and Marketing, dan divisi Supply Chain Management atau SCM. Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai struktur organisasi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. 1. Presiden Direktur. Presiden Direktur dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi PT. Memiliki wewenang penuh terhadap perusahaan dalam pelaksanaannya. Presiden Direktur dibantu oleh seorang direktur. Nomor 2. Direktur. Direktur bersama-sama dengan Direktur Operasional membantu Presiden Direktur dan bertanggung jawab penuh atas jalannya kegiatan operasional perusahaan. 3. Direktur Operasional. Direktur operasional bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan tercapai. 4. Business Development Eksekutif bertanggung jawab penuh apabila. Oke, selanjutnya untuk ketenaga kerjaan pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk memiliki beberapa karyawan yang terdiri dari pria dan wanita. Dan untuk karyawan pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sejumlah 1.200. Dan untuk jam kerjanya pun dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga. Untuk shift pertama itu untuk shift pagi, jadi jam 7 sampai jam 3 sore. Dan untuk yang kedua itu shift sore, dari jam 3 sampai jam 11 malam. Dan untuk yang ketiga itu shift malam, dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Untuk jam istirahat sendiri, untuk para karyawannya diberi waktu selama 1 jam. Jadi untuk karyawan di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini juga memiliki gaji pokok yang diberikan yang sudah ditetapkan atau dasar nilai jabatannya. Jadi untuk dasar nilai jabatan itu setara dengan mungkin sebagai supervisor atau sebagai karyawan biasa gitu. Jadi untuk gajinya itu berbeda-beda atau tergantung lama atau tidaknya dia bekerja di perusahaan tersebut. Dan untuk PT Nippon Indosari Korpindo Tbk juga memberikan tunjangan-tunjangan untuk para karyawannya karena PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sangat menjamin kebutuhan para karyawannya. Jadi untuk tunjangan yang diberikan adalah seperti tunjangan nilai jabatan, tunjangan golongan jabatan, tunjangan pendidikan, tunjangan keahlian, tunjangan prestasi, tunjangan pengalaman sesuai yang dimiliki karyawannya masing-masing. Dan untuk fasilitas yang dimiliki atau yang diberikan karyawan yaitu ada makanan untuk makan, itu ada kantin yang sudah disediakan, ada juga poliklinik, ada juga transportasi, dan juga ada tempat ibadah, pakaian yang disediakan, serta ada training untuk karyawan yang baru masuk. Produknya sendiri, produk sari roti, dibagi menjadi beberapa produk, yaitu ada produk roti tawar yang terdiri dari sari roti tawar biasa original, sari roti tawar kupas, sari roti gandum, dan juga sari roti tawar coklat chip. Dan untuk yang kedua itu disebut dengan produk sweet roti sari roti, yaitu variannya ada sari roti isi kelapa, sari roti chicken teriyaki, sari roti sobek isi coklat strawberry, sari roti sobek isi coklat blueberry, dan juga srikaya. Dan untuk yang ketiga itu ada chicken cup sari roti,
yang ada beberapa rasa juga, yaitu ada 3 rasa. Ada chiffon cupcake strawberry, chiffon cupcake pandan, chiffon cupcake coklat. Pemasaran. Di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, produk jadi yang telah diterima dari bagian pengemasan selanjutnya dilihat kesesuaian jumlah dan jenis yang tertera pada surat serah terima produk. Kemudian produk diatur proses distribusinya berdasarkan surat permintaan yang telah ada. Produk roti yang akan didistribusikan diletakkan dalam kerat-kerat distribusi, dus, detail atau agen dan RO, serta global atau cabang dan distributor. Setiap packing diberikan label yang berisi keterangan tentang jumlah, jenis produk, serta tempat tujuan distribusi. Setelah itu dilakukan loading produk sesuai dengan tujuan daerah masing-masing. Pendistribusian dilakukan menggunakan alat transportasi mobil dengan menggunakan jasa transporter. Selain itu, dikarenakan armada menggunakan tricycle atau gerobak sepeda dengan sepeda motor untuk menjadikan daerah-daerah tertentu. Proses produksi adalah cara atau metode untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber yang ada. Tahapan ini merupakan proses utama pada suatu pabrik untuk menghasilkan produk. Tahapan proses produksi roti manis isi pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah 1. Penerimaan bahan baku, 2. Penyimpanan bahan baku, 3. Penimbangan, 4. Tahapan dan pengadukan 1, 5. Tahapan fermentasi awal, 6. Tahapan pencampuran dan pengadukan 2, 7. Flow time, 8. Tahapan pembagian adonan, 9. Tahap pembulatan adonan, 10. Tahap pengistirahatan adonan, 11. Tahap pemipihan adonan, 12. Tahap pengisian filler, 13. Tahap pembentukan adonan, 14. Tahap peletakan adonan ke dalam loyang, 15. Tahap fermentasi akhir, 16. Tahap pemanggangan, 17. Tahap pengeluaran roti, 18. Tahap pendinginan, dan yang terakhir, tahap pengemasan roti. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mempunyai permasalahan, yakni pada bidang keuangan, pada bidang pemasaran, pada bidang SDM, dan pada bidang operasional. Salah satunya pada bidang keuangan, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami penurunan laba, yakni sekitar 0,65% dibanding tahun 2016. Kemudian pada bidang pemasaran, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami persaingan yang sangat ketat dibanding dengan pabrik roti yang ada di Indonesia. Tetapi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mampu menanganinya karena merek yang ia jual sudah dikenal oleh masyarakat, maka jadi peluang bisnis yang sangat besar buat PT Nippon Indosari Tbk. Pada bidang operasional, jari ditempuh untuk cukup panjang untuk memasarkan roti-roti yang sudah siap dipasok kepada supplier-supplier. Hal itu membuat PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami waktu yang sangat panjang, sedangkan ketahanan roti itu sekitar cuma 3 hari. Dalam SDM, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami permasalahan, yakni manajemennya kurang rapi, sehingga tatanan manajemen di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dibilang belum sempurna, serta tunjangan-tunjangan yang diberikan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk belum semuanya diberikan, yang diberikan hanya BPJS. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita mengambil solusi atau cara mengatasi permasalahan tersebut, yakni pada bidang keuangan. Pada bidang keuangan, seharusnya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menentukan persentase pengelolaan keuangan serta target finansial bisnis, serta memperbaiki arus kas supaya uang yang dipergunakan itu tercatat jelas pada buku kas. Kemudian pada masalah pemasaran, sebaiknya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk lebih menata strategi dan promosi yang digunakan supaya menarik para konsumen untuk membeli roti-roti tersebut. Pada bidang operasional, seharusnya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menggunakan metode khusus yang dapat membantu buat menyelesaikan masalah jarak tadi, contohnya menggunakan software e-log. Mempertimbangkan kapasitas kendaraan serta bahan bakar kendaraan buat menyelesaikan masalah jarak tadi, contohnya menggunakan software e-log. Mempertimbangkan kapasitas kendaraan serta bahan bakar kendaraan serta time windows dalam perjalanan supaya lebih irit, supaya lebih menghemat waktu. Untuk kesimpulannya, yaitu PT Nippon Indosari Tbk berdiri pada tahun 1995 di kawasan Cikarang. Sebagai perusahaan roti dengan merek Sari Roti, PT ini sebagai produsen roti terbesar di Indonesia yang telah berkiprah selama 17 tahun, meraih beragam penghargaan antara lain Top Brand dan Top Brand for Kid sejak tahun 2009 hingga sekarang. Marketing Award tahun 2010, Original Brand tahun 2010, Investor Award 2012, hingga penghargaan dari Forbes Asia. Meskipun produksi berbagai macam jenis roti dan varian, dan nama Sari Roti telah dikenal sebagai roti yang berkualitas baik, namun tidak membuat perusahaan Sari Roti meninggalkan tanggung jawabnya.
Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.